Kalau misalkan sorry ya Kak Olin, ini kalau misalnya ini Kak Olin mau gua dikasih sedikit ini. Tuh. Dia merem itu ngapain? Oh, Dia merem. Tapi kalau si Olin angkat handphone sekarang seru juga. Tapi maksudnya kita bertiga enggak, lu mau berlindung pada lu ya Bang ya. Bang Fikri. Nah, kira-kira di jam segini dia lagi sibuk gak? Aduh, gimana ya? Wintira itu perkumpulan semua jin yang ada Di Indonesia. Itu ada kota aslinya. Kota asli. Coba buka Wintira. Wintira. Wintitar tuh yang Coba lihat gambarnya. kretek itu. Kretek. Nah, itu kotanya, coba lihat. Ini kota jin. Kota kuning ini. Nah, di istilahnya. Tapi ada beneran itu? Ada banyak dari siaran stasiun TV yang horor-horor sering datang ke sana. Tapi kayak Harry Potter gitu kali ya. Maksudnya secara fisik ini diakuin sebagai Indonesia kan? Lo lihat aja yang siaran stasiun TV yang sering kesana bikin acara, mereka itu nggak bisa masuk sampai di itu ada 7 pintu, mereka cuma bisa sampai di pintu. Iya, berarti kayak Harry Potter, peron 3/4 itu. Terus lanjutan ceritanya gimana Bang? Si Bang Ramdan kan udah ngobrol tuh sama Terus dia bilang udah matiin aja handphonenya, gue udah kenal kok siapa itu orangnya. Nah, gitu. Terus awal gue bikin komunitas penangkap setan itu gara-gara ngomong setan nyambung sama Bang Ramdan. Kenalin satu-satu. Itu doang sih. Bang Ramdan ada yang jagain juga nggak Bang? Dia kalau gua nggak salah dengar ya, si Abdul Qadir Jailani yang di dia. Di Ramdan. Siapa itu? Di Ramdan. Abdul Qadir Jailani. Siapa itu? Gue kayak pernah denger itu orang yang muter-muter itu bukan sih? Gurunya para wali. Iya. Ada Abdul Qadir Jailani coba. Gurunya para wali songo itu kan? Gue kayak pernah denger itu dari Ahmad Dhani. Anaknya. Dul Jailani. Itu namanya Abdul Qadir Jailani. Al dulu iya. Abdul Qadir Jailani. Al Ghazali, El Rumi. Dia tuh yang sama si Bang Ramdan. Iya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayak gimana mukanya Tik? Guru para wali kayaknya bener. Kalau nggak salah guru para wali. Iya nih gue sering liat mukanya. Iya. Itu yang jaga di Bang Ramdan. Di warteg ya? Iya, begini-beginian. Oh apa ini ya, gue ngeliat TikToknya Habib siapa gitu, ada di belakang. TikToknya ini. Ya udahlah. Ya terus oke. Itu ada di yang jagain Bang Ramdan. Ramdan. Tapi Bang Ramdan udah meninggal sekarang. Udah meninggal. Kemarin telepon yang masih komunitas itu salah satu dari 5 orang. Gue tanya-tanya, kalian masih ngumpul gak? Udah jarang, udah kerja masing-masing. Terus Bang Ramdan masih ada nggak? Udah meninggal. Udah nggak. Mereka udah nggak ngumpul lagi. Cuman asik sama mereka itu, kalau ada yang minta bantuan kayak kena santet, mereka tuh lagi duduk begini nih. Oke, yang di sebelah mana yang kena santet nih? Di kampung sebelah. Oke, berangkat sama-sama kita ya. Teleport. Lu udah di mana? Ntar, ini gue masih di belakang nih. Jadi mereka kayak jalan bareng tuh. Iya. Jalan bareng tuh. Masuk ke rumah tukang santetnya si dukun. Waduh, kasihan nenek-nenek ya. Ini kita mau serang atau gimana nih? Oh, yang dukunnya nenek-nenek. Yang dukunnya nenek-nenek. Kasihan jadi. Balik aja tuh gimana? Ntar tanya dulu. Nek, ini kenapa gangguin sama orang yang kena di wawancara sama mereka? Oh, lagi disuruh sama orang. Ya udah Nek, cabut aja santetnya, cabut aja. Kalau enggak kita serang nih. Oh. Coba kalau berani. Neneknya menantang sama berempat ini. Adu skill. Ada skill. Ya udah si Bang Ramdan bilang, kalian aja yang lawan, kasihan gue nenek-nenek kasihan. Iba juga ya Bang. Iya, gitu. Jadi maksudnya Bang Ramdan dan teman-teman yang bisa ngelakuin itu tuh bukan yang jadi kriminal, jadi orang jahat di dunia gaib juga ya Bang? Enggak, Ghostbuster, nangkap setan, ada hal-hal yang bisa kayak rumah mau dibersihin dari kuntilanak bisa. Lo
ini gue mau nanya aja bang. Pendiri, lo sebagai pendiri nggak bisa ngapa-ngapain. lo punya anggota yang jago-jago. 4 orang, berarti lo berlima bang. Itu kan Lo gue sendiri. tanya ke Bang Ramdan, ini gimana caranya biar gue juga bisa lihat setan ya? Lucu. Kan nggak mesti kalau mereka lagi jalan berempat, bayangin kita berempat nih Ghostbuster, satu orang ada di sini. Dia adalah pendirinya. Iya. Dia kan kesian sendirian, Iya. kagak merem. Kayak gini loh. Tapi gue Kayak misalnya gini, lo cuma jago futsal, terus gue nggak bisa main futsal. Main futsal ya gitu. iya. Lo ngapain gini-gini. Kiper. Kayak gitu kan. Karena saking Lu nggak kiper bisa lo. lihat setan, akhirnya gue bentuk aja nih komunitas penangkap setan. Jadi gue cuma nanya-nanya Bang Ramdan, tadi lu lawan apa gitu? Lu lawan apa tadi? Seru juga sih. Suka denger. Tapi pernah nggak bang? Kalau misalkan kalah gitu pernah nggak? Misalkan, yang ditemuin ternyata Kayaknya enggak. kuat Enggak, juga. kayaknya. Karena kalau yang baik sama ketemu baik mereka langsung Bayan gitu ya. enggak mungkin ini kan nggak langsung. mungkin. Ya udah ngapain lu harus Bang, jahat berarti ke orang? kontribusi nyata lo untuk komunitas itu apa? Apa kalau traktir apa setiap abis? Enggak, kita kan sering ngumpul di warung kopi yang pertama kita ketemu iya. itu, sering ngumpul situ aja. Sampai yang punya warung kopi itu gue cetak banner gede gini, nama kita Ghostbuster. Jadi kita ada meja sendiri. Iya, buat kayak konsultasi setan gitu. Iya, keren. Tapi nggak komersil ya bang ya? Nggak kayak Nggak komersil. ini berlima ini nih Dulu Ghostbuster. kita di kampung kan internet kan jarang, jadi mau bikin kayak channel. Tapi yang nyetak YouTube spanduk kayak itu gini. pakai duit lo. Apanya? Nyetak spanduk pakai duit lo. Karena si bapak yang punya warung Patungan kopi juga nih, itu, patungan. Oh, warung kopi. yang punya warung kopi itu, dia pas mau bikin warung kopi itu kan banyak gangguan. Orang kalau bisnis usaha di sana itu pasti ada yang Iya, ada iri-iri padahal nggak kenal gitu ya. Bang. teman-temanku nih yang bersihin. Menyangkal. Akhirnya kita dikasih Boleh tempat. nongkrong. Boleh nongkrong sama dikasih banner. banner. Tapi ibaratnya bisnisnya lancar ya bang, nggak ada gangguan. Tapi kontribusi lo yang nyata nggak bang maksudnya? Ya mempersatukan dan jadi teman yang baik aja Oh, sebagai gitu manusia aja ya. biasa. Ada, cuman Nongkrong kayak aja ya? kayak ada orang kena Marketing santet. lah ibaratnya. marketing setan-setan. Salesnya, Oh, salesnya berempat iya, itu gitu ya bang ya. iya. Ibarat kasarnya. Gue tertarik kan, gue tertarik sama lu pernah kejadian apa gitu? Di rumah gue nih ada kuntilanak nih. Coba bentar. Oke. Tinggal kita gitu doang pasti. Iya. Coba bentar gua kasih tau dulu. Bro, ini di rumahnya Tika Daerah ada sini. kuntilanak. Oh iya, ntar gue ke situ. Dia terbang ke rumahnya Tika. Bilang ke Tika udah kasihan juga diusir. Nah, dia sempat gitu. Kasihan juga diusir, setannya itu nggak gangguin dia. Kalau gangguin baru gua usir. Ya udah. Jadi kadang Oh, setan mediasi juga ya bang ya, masih kita setan harus ya. kasihan sama setan juga harusnya. kenapa? Iya. Soalnya dia sebenarnya ini mas makhluk hidup juga. Iya, Bukan makhluk hidup Loh, juga. tunggu. Kan ada ajaran, ada ajaran kalau Iya, misal. tunggu dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Lo telepon Tika. Iya. Tika bilang ada setan di Ada setan rumahku. rumahnya dia. Berarti kan kondisinya Tika terganggu sama itu kan. Sampai akhirnya lo Iya. telepon. Negosiasi. Lu masih mau gangguin. Nggak, logiknya dulu, Val. Sini gua kasih tau. Iya. Sini gua kasih tau. Tika merasa diganggu. Tapi tuh setan kan belum tentu ngeganggu, Mas. Siapa tahu dia emang ada di situ aja diam. Tika udah Lo ya, kalau ada setan di kamar lo diem aja begini. Gue mengganggu itu. Enggak ada yang begitu. Ada yang begitu. Maksudnya dia negosiasi dulu. Lu kalau mau gangguin si Tika, gua masukin di botol atau gua usir lu. Oke. Mereka kasihan ke setan itu mau diusir, mereka mau kemana? Coba. Oh. kalau ke rumah orang lain, ntar orang lain lagi keganggu sama aja. Mendingan dia di situ karena si Tika. Akhirnya kasih penjelasannya ke Tika. Iya, sebelum Tika ada di situ dia udah ada dari dulu di situ. Jadi kalau lu masih gangguin Tika, Jadi ibaratnya dikasih tahu ke setan. Akhirnya apa functionnya apa ketika itu? ketika setan Nggak usah telepon The Ghostbuster. Bang Gili juga bisa bilang, udah Tik, setannya juga nggak ganggu. ini kalau dia masih hidup gua telepon, gua suruh datang ke sini Bang tuh. Ramdan. Iya. Dia bisa tahu di setiap sudut ruangan ini. Dia beneran ada di sini berarti. Jangan si Olin. Si Olin itu dia itu udah berjanji. Bang, sorry bang, gua potong. Kalau lagi di gini-gini juga dia bisa denger kan bang katanya. Iya, dia bisa tahu. Tuh, Ya kan gua nanya. Dia bisa tahu. gua mah nggak mau injek bumi.
Si Olin itu dia udah janji kan, tapi nggak tahu ya, dia bilang gua kalau selama masih di dunia begini susah gua nikah. Oh, Olin sama sekarang belum nikah? Udah akhirnya. Nikah, Karena dia udah janji ditinggalin di dunia gini kan. di off. Karena setiap dia kalau suka sama cowok atau cowok suka sama dia, mereka yang ngikutin dia ini nggak suka sama Kayak cowok, ngefilter ya bang ya. gangguin Iya, kayak segala macam. sama anak ceweknya gimana sih? Tiba-tiba lagi pacaran, ember jatuh dari belakang, cowoknya males lari banget, kan, iya, males cowoknya takut juga gitu. Ini orang kayak mana gitu. Iya. Sih juga. Nah, akhirnya Nggak lucu sih. kalau gua telepon dia sekarang, dia pasti marah dong. Kan gue bilang gak usah lagi ngomong-ngomong setan-setan lagi. Tapi lu berteman baik bang. Oh sekarang Olin udah berkeluarga normal. Iya, udah punya Lu anak. berteman baik juga, maksudnya Berteman baik. sebagai teman, bukan sebagai kayak Dulu masih waktu tinggal di Jakarta Barat, gue sempat nelpon di lantai 3 itu di Jakarta Barat. Gue telepon Di lantai 3. di Tanjung Duren. Jadi ada ruko, lantai 3-nya kita bikin studio. Terus sering gua nginap. Gua kebiasaan dari dulu kan sering nginap studio. Kayak ada hal aneh nih auranya itu kayak Di lantai 3 itu. takut. Di lantai 3 itu. Di lantai 3 gua tes telepon Olin, gue takut. Ini kondisi Olin udah Belum off nikah. belum? Oh belum nikah, masih on. Gua kan sering konsultasi setan sama dia. Nih Halo lantai bos, bukan 3 halo ada dok. apa ya? Terus dia bilang, coba lu hidupin kamera. Hidupin kamera. video call. Iya video call. Kasih hadapin kamera depan. Coba. Jadi gue cari. Nah. Nih. Di bawah AC dia lagi nempel begini nih. Mata merah. banget. Jangan ngomong begitu. Kan lu suruh liatin di sini ada setan apa. Lu juga ini emang orangnya Iya. ini ya. Lucu nih bang, biar ini keren biar tau. gua wanti-wanti kalau di AC ini pasti ada setan nih. Terus gua ke kamar mandi, dia bilang, "Lu yang di pojok dia lagi berdiri." Serius lu? Dia bilang gitu. Serius lu? Iya. Rambut panjang, kain putih, pakai baju putih. Cari sampai bawah ada kakek-kakek. Jadi gue itu suka mengidentifikasi setan-setan yang ada. Kayak gini, gue penasaran nih. Ini di sini nih kayaknya ada setan nih. Tapi Gue kan lu pengen nggak telepon pernah- dia. Tapi sekarang Olinnya udah off kan, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa. Yang tempat orang itu udah kerja ya bang ya? Udah normal juga ya? kerja. Si komunitas sudah kerja semua. Tertarik gue pengen telepon cuman pasti dia marah. Lu lagi ceritain gue lagi ke teman-teman nih sering gitu. Iya. Lu lagi ceritain. Oh, gitu? gua. Iya. Dia bisa ngerasa, dia bisa ngerasa, Mas. Kayak Karena gini dia gua udah yakin bilang, ngerasa. dia pernah bilang kalau lu lagi ngomong di sana tuh gue sering tahu Vi kalau lu ngomongin nama gue segala macam gue tahu lu. Iya gue mau ngomong ini. Ini di ruangan ini ada setan nggak? Nah kan ngomong setan lagi kayak di Bintaro gue cari tahu ini di pohon mangga ada setan, pasti ada setan Fik, lu mau kenalan gitu doang ya. Serem banget. Pasti ada setan. Suka teman-teman yang bisa lihat setan gitu, tapi gue takut setan sebenarnya. Sebenarnya gue takut itu cuman buat ngagetin. Oh, Gua takut kagetnya. Lu cuma takut kalau dikagetin doang. Iya, emang. Tapi tiba-tiba kalau dia muncul. tiba-tiba emang ada di situ, lu lihat, terus lu papasan doang itu enggak ya bang? Hidupnya jadi unik banget. Enggak, Fokus gue udah hilang. Gue takut setan itu ngagetin doang gitu, kayak mata satu udah di sini ini enggak. Iya, itu yang kalau nggak suka kan. Oh, kagetin gitu. Oke. Berarti Olin masih tinggal Gorontalo, hidupnya udah Udah berkeluarga. tanda kutip udah normal Udah gitu. ya. normal. Apa bang? Gue sih ngerasanya lu masih banyak menyimpan banyak rahasia nih bang. Apa ya? Gue pengen cari tahu yang ada di sini aja. Kalau ada setan apa Nggak bisa, karena lu kan satu takut setan, dua lu di Ghostbuster itu lu nggak punya Skill. skill. Tapi gue bikin komunitas. Iya. Lu bikin komunitas. Ada yang tukang gambar, iya. ada yang Oh, ada yang- tukang oh, gambar. ada Iya. profesinya. Ini, Sebelum role, ada role. kejadian-kejadian apa nih konten-konten bikin gambar. Lu udah Kita duluan. 2009 ke 10 3 Iya. tahun gue di Palu. Di Palu itu 2007 ke 2011. YouTube belum ada, Bang. 2009 kan YouTube kan. Masih awal banget, belum ada gini. Tukang gambar, terus negosiasi, terus Bang Ramdan itu yang ketuanya, yang Yang paling ibaratnya jagonya gitu bang. iya yang paling Dia jago. founder, tapi Bang Ramon ketua. Gimana? Ranger merah, dia gorgon. Iya. Kalau gua ini apa? Kalau lu apa? Lu apa? Rolo di situ apa? Di komunitas? Fury.
Jadi gue ngomong. Iya bener. Bang Ramdan, sorry ya Bang Ramdan. Bang Ramdan nih Iron Man atau Captain Amerikanya gitu, bener. Fury Mas. itu ngapain? Fury itu Itu yang Michael hubungin Jackson. Gorgon. Michael Jackson. Samuel Jackson Iya, ya. Gorgon kan. Iya. Ini Ranger merahnya Bang Ramdan. Gue yang bisa menyatukan Prince. para Iya. setan Merah kan para panjangnya. setan. Iya, tapi si Samuel Jackson itu atau Gorgon punya kuasa gitu. Enggak, dia tuh emang manajerial aja, Iya, Mas. Oke. Manajerial setan-setan. Keren. Dan penangkal-penangkalnya. Tertarik melihat setan. Tertarik kita selalu nyari setan. Kalau misalkan sorry Bang, sorry Kak Olin. Ini kalau misalnya ini Kak Olin mau gua dikasih sedikit ini. Tuh. Dia merem itu ngapain? Oh, Dia merem. Gue lagi Mau lihat setan, terus dia diem gitu. Ngapain gua ngeliat? Jangan-jangan dia bisa nih bohong nih selama ini. enggak dia nggak bisa. Jangan ya Bang. Nggak bisa lihat setan. Cuman kalau di pojok situ biasa ada yang bunyi-bunyi. Ya, ngebawa logistik jatuh barang. Nggak bisa. Gue tuh males. Tapi kalau lihat setan ngomongnya gue marketingnya. Kalau di jalan lagi digangguin, bisa Bang. Jadi Tapi kan lu langsung- udah nggak bisa nelpon Kak Olin lagi. Masih temenan, Pak. masih temenan. Cuman kalau pribadi-pribadi kayak misalkan lu bener-bener lagi di jalanan diganggu, lu minta tolong masih diangkat. Tolong masih diangkat. Oke. Tapi kalau misalkan kayak lu lagi ceritain ke misalkan lu lagi di warung kopi nih di Jakarta, terus lu lagi ceritain cerita serem, Olin nggak suka tuh Kak Olin. Iya. Gue kalau telepon langsung dibilang lu habis ngomongin ini kan. Dia bisa tahu gitu. Lu habis ngomong. Nanti dia bisa nggak tiba-tiba nelpon? Udah pasti bisa. Bisa mungkin. Ya kan Bang? Kayaknya bisa. Tapi kalau gua telepon dia langsung tahu tuh. Tapi kan kita pakai nama samaran Bang. Dia tetap tahu. Iya. Bang. Kan gua udah bilang yang dia kakek tertua di Gorontalo. Iya. Pasti orang tahu. Dikasih tahu sama kakek kali. Berarti lu sampai dari kecil sampai sekarang dengan semua temen lu yang supernatural gitu-gitu, lu sendiri pun nggak pernah ngeliat setan berarti? Pernah disuruh dimandiin sama si Bang Ramdan yang almarhum itu. Lu pengen lihat setan? Ya, dimandiin. Kata Olin juga, gua tanya ke Olin, itu pasti lu akan dimandiin dari ujung sini. Pokoknya kalau lu dua model cara mandi yang salah. Dua model cara mandi yang salah. Iya. Kalau yang mandi dari Badan. dari yang baik-baik, Hah? dari sebelah sini dimandiin dari ujung. Tapi kalau lu dimandiin kayak mandi yang jahat kayak mandi kebal, lu dimandiin dari sebelah kiri, kiri ke kanan. Si Olin ngomongnya gitu. Terus dia tanya, lu dimandiin dari mana? Dari ubun-ubun. Oh iya, lu lagi mau dibuka mata batin, tapi hati-hati lu, pasti lu akan stres tiap hari lihat setan di mana-mana, terus? pasti lihat setan. Akhirnya? Sampai 2 kali nggak bisa lihat setan. Oh, Maksudnya sampai 2 kali mandi nggak bisa lihat setan? Iya, minggu depan lagi dimandiin. Tapi soal ular udah dibuang. udah. Udah. Ini kan dia ketemu Bang Ramdan tuh udah ini. Oke. Itu nggak bisa lihat karena lu nggak percaya atau gimana sih? Iya kata Olin gimana? Nggak Atau ada- kata Kak nggak ada Bang bakat Ramdan ya? gimana? Nggak ada bakat Lu ya? nggak bisa ngeliat? Nggak ada bakat lihat setan juga tuh, nggak tahu gimana caranya. Si Olin juga makanya dia nggak pernah ngomong gua ada apa di samping segala macam, karena mau dibilang juga nggak bakal Nggak bisa bisa lihat. ngeliat lu ya? Karena kan dia kan basicnya penakut ya katanya. Tuh Iya, penakut. yang lebih gampang. Nah, patah tuh berarti. Enggak. Patah berarti ininya. Gua penakut, cuman kalau udah sendiri nggak takut. Sama gue juga. Kalau sendiri nggak takut. Lo penakut tapi kalau sendiri nggak takut. Iya. Karena ada Olin sih. Kalau sendiri itu gua telepon dia. Oh, ya gampang emang, gampang aja. Lu nggak pernah ngerasa sendiri. Gua telepon ke Toli-Toli bisa, gua telepon kemana bisa. Gua udah keliling semua daerah kan. Jadi setiap daerah yang gua kelilingin pasti ketemu orang-orang yang bisa lihat setan-setan gitu. Ke Papua, ketemu kakek-kakek, terus suka liatin setan juga. Gua telepon lagi Olin nih, gua ketemu kakek-kakek nih. Ilmunya juga boleh nih. Nah, si Olin datang gitu. Gua ke Toli-Toli ya, sering. Nah terus Bang, pertanyaan gua. Kalau udah Olin ini berkeluarga, terus udah normal lagi hidupnya gitu, si kakek ini, lu pernah tahu lagi Bang kelanjutan ceritanya gimana? Maksudnya dia kemana? Dia Nggak dipanggil. Kan si Olin bisa manggil sama
bisa Kayaknya jangan datang. masih standby deh. Masih standby. Justru penilaian gue adalah gimana si Syekh yang di Bang Ramdan, kan Bang Ramdan udah meninggal. Oh, udah nggak lanjut ke Berarti pindah ke nggak pindah, nggak lanjut. Nggak lanjut, maksudnya dia nggak pindah ke enggak, udah ya udah. Karena Bang Ramdan itu kayak spesial, gimana dia cara nyarinya? Dia doang yang duluan. Habis itu dimandiin lo. Dimandiin Tika buat buka mata batin. Gua dimandiin nggak bisa. Lu ke Kota Kuning tadi nggak pernah juga? Pengen ke sana. Tapi belum. Aslinya belum juga bang. Katanya kalau Bisa nggak bawa kamera kita? Katanya kalau lu ke sana nggak bisa balik. Bah, jangan. Kok Olin nama itu balik? Kan gaib nih. Kan mereka Oh mereka Lewat- ini, lewat mereka ini, talent ada gift gitu. Mereka gift. Kan Kalau dia secara kita gaib enggak gitu yang biasa. Karena di sana kan disebut Kota Kuning itu gara-gara emas semua ya, emas semua. Oh di alam gaibnya emas semua. Emas semua. Jadi kita kayak dikasih disambut dikasih apa? Makanan, jamuan sama rakyat sana. Terus kalau kita salah makan biasa makannya nasi kuning, nasi putih sama nasi merah. Kalau kita mau balik lagi ke alam sadar kita itu harusnya makan makanan nasi putih. Oh. Coba cari di Google. Banyak orang ke Wintirang nggak balik. Nah, gara-gara mereka salah makan nih. Oh cara masuk Dia dan udah keluarnya kasih tahu salah ya. ya. Kalau lu ditawarin makanan, Ya kalau lu kasih tau jangan kayak gini makan. berarti gue bisa pulang dong. Banyak udah tahu. Cuman ada Banyak yang yang udah tahu. alasan. Ada yang kalau cuma sekedar tahu, cuma sekedar kayak iseng-iseng. Makanya gue mau Kita bikin cari tahu ya. travel wisata ke alam gaib itu gitu. Yang penting udah tahu cara Mau bikin baliknya. travel wisata ke alam gaib, lu aja nggak bisa bang. Banyak orang yang Jadi orang pergi ke sana tidak kembali yang terus. Disebut sebagai kota gaib atau kota. Jika makanan itu dibawa atau dimakan, Tidak akan bisa kembali. Oh oh iya bang. oh makanan yang diberikan oleh penduduk sana nggak boleh lo makan. Lah, terus nggak ngehargain dong bang. Iya. Nggak usah daripada lu nggak balik. Oh iya. Tapi lu percaya itu? Ini nggak ada. Apa tuh? Oh ini bahasa gang Indonesianya ini. Apa? ini ya? Ini nih apa? Dan ini Ini. kumis dan Kumis. kumis dan Kumis. Gua kira ininya bang Jenggot. apa? Ini nih saluran ini jalur ini. Salur ingus, saluran ingus. Jalur ini nih yang kan nggak ada namanya nih. Kalau nggak ada itu ketahuan di depan gerbang pintu Wentira itu Kota Kuning itu sering kan mereka keluar dari alam gaib belanja di pasar segala macam tuh ketahuannya kalau nggak ada ini berarti masyarakat yang dari dalam. Dalam kota gaib itu. Percaya gua. Percaya? Lu percaya? Percaya. Karena ada yang pesan mobil dari dealer nganterin di jembatan Kuning situ, Hilang. diliatin, kok nggak ada orang di daerah sini. Hilang tuh. Terus Hilang, mobilnya udah masuk ke dalam. Udah pasti. Katanya di dalam Kota Kuning itu ini apa? Teknologinya lebih canggih daripada Kayak kehidupan ini kita sekarang. itu tuh kayak cerita Voltaire tau? Voltaire itu Teknologi mana nih? Wentira canggih banget. Karena filsuf- temanku udah dari filsuf. sana. filsuf Voltaire. Iya. Dia pernah nulis cerita tentang kota itu. Kota Wintir. Bukan Wentira tapi kayak sejenis kayak gini lo bisa Udah masuk. maju banget. Heeh. Lo kayak tahu titik. Kayak Saranjana. Iya. Saranjana ya. Tapi ketika lo yang udah tahu lebih gede, titiknya, Wentira. kemarin gue udah masuk lewat sini nih. Wintiran lebih gede daripada Saranjana. Iya, lebih gede Teknologi Wentira. di Wentira. Lebih gede. Nah kemarin mau bikin film tentang Kota Wintira ini, konsultasi ke Olin, dibilang lu harus bikin adat dulu, izin bahwa lu mau angkat cerita dari dalam. Oh kalau langsung main bikin Pasti ada yang mati. Pasti itu. Ini jembatan kuning. Pintu Oh, masuknya ini pintu banyak masuk orang. sini. Iya, Kesana tuh udah berarti kota Wintira gaib gitu bang. kota gaib nih. Teknologinya udah kayak ada kapal laut segala macam dibilang. Kapal laut. Iya. Seru. Tapi kamera nggak bisa. Kalau mobil bisa masuk, kamera bisa masuk. Enggak mas, itu gaib mas. Lu Mobil bisa masuk. iya itu Maksud ada gua, kalau lu mau bikin travel itu, gua mau ikut. Tapi gua harus bawa kamera. Gue tes telepon dia ya. Olin. Iya, paling Kita ada uang nggak untuk ke ini? Ke jembatan kuning. Itu di daerah mana bang? Lalu Palu.
Palu tuh daerah Jawa. Sulawesi. Jawa, nggak ada nama Palu. Sulawesi itu berarti Pati ada. naik Pesawat kapal laut juga bisa. iya. Apalagi ya? Di Jakarta nggak ada ya kejadian aneh. Jangan Jakarta Barat tuh- nelfon Olin, Bang. Jangan. Gue tuh lebih keganggu aja, dia keganggu aja sih. Iya, apa yang kita bakal lakuin gitu maksudnya. Kalau misalnya cuma ngelihat studio ini terlalu ya udah, kalau kita percayalah udah. Tapi boleh nggak sih Bisa. kapan-kapan kita nelfon Olin? Boleh. Serius lo? Lo mau ngomong-ngomong boleh? Tuh lagi Gimana ya? Kalau lagi merem gue takutnya tuh dia lagi ngobrol dah. Enggak sih. Enggak, dia nggak bisa bakat tuh ngapain lo ini? Nggak ada bakat gua tentang setan-setan. Olin aja nggak ngaku ke Pak Ustadz. Nah, ini terakhir nih. Tuh kan langsung dipotong. Gua tinggal di Cipete di kosan bareng teman juga yang dari Gorontalo. Tinggal di kosan ya di mana ya? Pokoknya Cipete. iya, bukan. Kecil lah kita masih ngekos dulu 2000 berapa 19 itu. Nah, pas waktu tidur dia kebangun gara-gara di lemari, kan kita ada kosan ada lemari. Bunyi-bunyi. Duk, 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 duk. Dia bangun kan, diliatin gini. Yang lagi buka lemari itu liatin dia mata merah. Dia bangun langsung cabut, langsung hilang setannya. Dia bilang, "Kenapa? Bangun. Itu tadi ada yang hitam mata merah lagi." Gini. Iya, mau buka lemari nggak bisa tapi. Iya. Terus gue cari. Kenapa dia mau buka lemari? Ada alasan apa pas buka lemari? Ternyata gue sempat lupa, gue simpan di botol kecil ada satu benda. Ternyata benda itu yang mau diambil sama si. Apaan? Lu ngapain nyimpen gituan? Ada benda. Batu dari Kalimantan gue simpan di botol kecil itu. Jadi dia mau buka begini nggak bisa. Temanku kaget bunyi-bunyi. Itu gaib, kelihatan gaib, kelihatannya Temennya yang itu gaib lihat. atau belum juga ngeliat, Bang? Temanku Ketika temannya yang lihat langsung kabur dia. langsung cabut matanya merah katanya. Terus bilang, "Kenapa dia mau buka lemari itu? Ada apa?" Pas apa buka cari ada botol kecil, ada benda. Enggak, gimana lo bisa mastiin kalau dia mau ngambil itu? Karena lemarinya nggak bisa dibuka. Jadi kita bisa mastiin itu maksudnya dia buka lemari itu ada apa? Padahal lemarinya nggak dikunci, Bang. Nggak dikunci. Tuh. Oh, lemarinya nggak dikunci. Nyangkal dari batu. Bukan penyangkal kayak dia Penangkal. pengen ambil, iya penangkal dia mau ambil batu itu tapi lemarinya nggak bisa dibuka. Iya, karena Gua si mau batu nanya, itu gua mau sesuatu. nanya. Gitu loh. Gimana lo bisa yakin kalau si makhluk itu mau ngambil batu itu? Ya nggak ada lagi yang lain dalam itu cuman baju segala macam. Ya, bisa aja sih bener bang mau baju kalau Enggak gua. pasti, yo. Kalau dia mau ambil baju, logika setannya nggak masuk. Enggak, masalah logikanya datang dari dia yang nggak punya talent. Iya. Tapi kan dia bawa Kalau si Olin yang cerita atau Bang Ramdan almarhum cerita, gini. Pasti Ternyata dia aku langsung- ada batu. Iya Percaya pasti. gua. Iya bener pasti langsung dia omongin. Pasti lu lagi nyimpan sesuatu di dalam lemari Iya itu, percaya makanya dia gua. mau ambil. Nah kalau lu Enggak. Enggak berarti. Tapi kan dia deket mas sama dunia-dunia kayak gitu. Ketika dia ke Kalimantan, Bang Pikir ke Kalimantan ngambil Iya. sesuatu loh, Bang. Tapi Bang Pikir bukan orang sembarangan juga dalam artian emang dia gak punya skill, tapi dia punya kenalan. Iya. Kenalan, punya Tapi koneksi. seininya orang kalau bertahun-tahun nggak bisa main futsal tapi temenan sama orang main futsal terus, akhirnya bisa kan? Seenggaknya kan kalau lu di lapangan lagi main futsal di lapangan, lu nggak harus gerak, temen lu udah jago. Iya. bener. Tapi Setuju, akhirnya kayak lu gitu. sengaja masuk lah lu. Ini. Pura-pura main aja, Tapi kayak Bang Pikir ini pura-pura tertarik main. pengen lihat setan. Tertarik gua. Pengen, belum pernah. Tapi Belum. pernah lihat setan. Belum, kita semua nggak pernah lihat setan. Tuh kan. Kasih. Merem lagi kan. Enggak nyari ide biar ada orang bisa datang ke sini buat apa kenalin setan-setan yang ada di sini. Wah itu boleh, ya boleh Pengen ya, banget pengen itu. ya, pengen. Pengen. Oke, boleh. Pengen. Tapi Apalagi. baik maksudnya, Bang. Maksudnya Iya. konteksnya baik kayak jangan gue udah tahu sekarang setan-setan di sini. Ayo kita ganggu, jangan. Enggak jahat juga nggak apa-apa. Kan kita nggak ada yang sendirian juga di kantor. Orang kita kan jam 10 udah harus pulang. Kasihan. Bareng-bareng pulangnya. Mang Ajo kasihan. Boleh, tapi si ibu itu dia ini. Si ibu siapa tiba-tiba ada ibu? Ada orang sini, ada Enggak. orang sini. Orang sini mana siapa? Orang-orang di Jakarta, Oh. tapi ibu itu sibuk orangnya.
Oh, yang bisa lo hubungin Bisa dan ke sini. bisa ngobrol kayak Mediator gitu, mediator. iya ada Kayak setan Olin apa gitu. di sini, ada setan apa di sini, dia tunjukin satu-satu ini ada setan ini di sini. Bisa kali Mang. Nah, paling pasti lu nggak percaya, wah ini ibu ini ngarang doang nih bisa lihat setan. Ah, gimana cara Kita buktinya? datangin satu orang yang bisa lihat setan, yang nggak kita kenal kayak Indigo gitu. Kayak lu Indigo, Ada nggak sih teman kantor kita Indigo. Nggak ada. yang bisa lihat setan nggak ada ya? Enggak. Mas Gandang ya? Iya ganda. Bisa. Bisa. Nah, kalau si ibu duduk, terus ibu bohong nih, ya udah, aku suruh datangin yang lagi di pojok situ ya. Oke, datangin suruh kasih kursi satu buat setan duduk di situ. Nah, si Mas Gandang ini yang validasi, iya bener si setan lagi duduk situ. Oh, tadinya kosong jadi ada. Karena Indigo. Karena nggak- Tapi validasi sama Indigo. masalahnya, misalnya ini cuma ini doang. Gue sih pengennya percaya sama nih ibu. Ini kan cuman si ibu berarti kan minta validasi dari orang lain kan. Indigo ya. Yang sebenarnya kita juga nggak percaya misalnya gitu loh maksud gue. Si ibunya. Bukan. Tadi kan lo bilang Ganang bisa ngeliat setan kan. Tapi apakah lo percaya kalau Ganang bisa ngeliat setan? Enggak juga maksud gue. Ngerti nggak sih? Iya. Itu dari tadi tuh gue menghubungkan yang kayak ini semuanya nggak logik gitu loh. Faham? Emang setan ini nggak logik, iya, pasti, Om. tapi kayak kita nggak percaya sama si ibu. Iya. Makanya Si ibu, aku nggak oke si pernah Gandang lihat kita setan. juga nggak percaya sama Gandang. Benar. Kecuali, oh nggak percaya ya? Tak tunjukin. Nah tuh, jelas nggak maksud gue? Tak tunjukin darinya beneran yang kita nggak bisa melihat atau beneran atau ada sosok. nggak usah dia ada sosok kayak gini. Ini skateboard bisa gerak sendiri. Angkat, nih, angkat. Tuh, ngapain? bener. Hah? Ini ngapain sih? Kok ngelakuin hal-hal aneh gitu sih? Kalau lu di muka bata-batinnya terus bisa lihat setan mau kan? Jangan juga, Bang. Gue soalnya, Gue mulai takut gue soalnya orangnya suka sendirian. Lu mau? Enggak. Ya, Enggak, tapi gimana ya kita Tika mau. Dia nggak jawab. Dia nggak jawab. ada siapa tahu temanku bilang ya udah ambil air apa ini kok? mineralnya. Cuman tuh yang Dia kayak lagi komunikasi. Gue lagi menghayal nih. Oh, lagi menghayal. Dia pengen lihat setan, iya. Disuruh ambil air, Ya, terus ritual. ritual, handphonenya di speakerin kasih ke airnya, terus disuruh minum ke lu, mata batin lu kebuka. Oh, Cuman susahnya kalau udah kebuka, kan dia jauh, nutupnya yang susah tuh. harus ketemu. Iya, Nutup lagi pakai air itu nggak bisa. Nggak bisa. nggak bisa, dia harus datang. Siapa ya? Lu sih? Wow. Oh, Tolong Pak. anak magang aja sih. Iya, ada anak magang yang udah mudahan kan? Iya. Tuh, Berarti itu dia biar jadi mediator. Boleh. dia jadi tanggung jawab kita. Anak Iya. magang yang mudahan. Jadi pas dia datang kita misalkan ajak ngobrol lagi. Habis itu kita buka mata batinnya. Dia cabut dari sini, selesai magang, itu biarin dia selama lamanya punya mata batin. Urusan ke Gorontalo itu urusan dia. Iya. Gitu. Bang, tolongin gue kemarin dibuka mata batin. Dia bisa ngeliat setan. Siapa ya? Gue bisa tolongin. Tanya HRD Lu terbang ke Gorontalo. Tanya HRD siapa? Dia nggak kenal kita. Bisa. Karena dia udah nggak masuk ke. Tapi kalau si Olin angkat handphone sekarang ini seru tuh. Tapi maksudnya kita bertiga Nggak, lo mau berlindung pada lo ya Bang ya. Tunggu Bang dulu. Fikri. Nah Namanya kira-kira aja lo di all jam in, segini, martabak. kira-kira di jam segini dia lagi sibuk gak? Aduh, gimana ya? Ada suaminya. Itu lo Tahu lu. Tanya mulu lah. nelpon perempuan ada suaminya maghrib. Nanyain setan. Gue ngeliat setan. Suaminya curiga. Oh, kalau lakinya udah pulang, maghrib lakinya belum pulang kali. Iya. Gua setannya berarti gangguin Olin. Benar. Aduh, ya udah. Udahlah. Gue mau Kita lanjut aja lagi dah. Ya udah, kita lanjut nanti aja lah Bang. Yuk, kita cabut Iya. dulu. Pokoknya kalau di antara kita udah bisa lihat setan, nah, Lu ngapain tadi emangnya? yang mana? Wah, dia pergi